Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu di saat ini telah berada di gedung perundingan Liga Jambi, yang mana tempat ini merupakan salah satu bukti sejarah bagi bangsa Indonesia, di mana para tokoh dan pejuang kita berjuang dalam mempertahankan kedaulatan melalui diplomasi atau perundingan. Di antaranya di sini yaitu perundingan Linggarjati yang berlangsung dari tanggal 11 sampai 13 November tahun 46. Adapun maksud dan tujuan perundingan, pertama untuk mencari pengakuan kedaulatan, yang kedua untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena dengan adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan menimbulkan keberatan bagi pemerintah Belanda. Pertama, Belanda tidak mau mengakui kedaulatan atau kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, pihak pemerintah Belanda berusaha untuk memulihkan kembali penjajahan di Indonesia. Maka jalan penyelesaian perselisihan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda diselesaikan melalui diplomasi atau perundingan. Adapun para anggota delegasi yang mewakili dari pihak Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, kemudian Mr. Susanto Tito Projo, Dr. Adnan Napaugani, dan Mr. Muhammad Lu. Sedangkan dari pihak Belanda dipimpin oleh Profesor Insinyur Syagan Olen, Mr. Bangku, Dr. Edebur, dan Dr. Bangku. Adapun yang bertugas sebagai pencatat atau menulis ada 4 orang, yaitu Dr. Lemina, Dr. Sularsono, Mr. Alex Saripudin, dan Mr. Ali Mulyarto. Sedangkan untuk mediator perundingan atau penengah perundingan 1 orang dari Inggris bernama Lord Kirby. Nah, itu diantaranya para anggota delegasi dari kedua belah pihak. Adapun hasil yang dicapai dalam perundingan ini menghasilkan naskah yang disebut dengan Persetujuan Linggarjati, yang jumlah pasal seluruhnya terdiri dari 17 pasal. Adapun inti dari perundingan tersebut diantaranya ada 3 poin. Poin pertama, Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto Republik Indonesia dengan wilayahnya meliputi atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan untuk wilayah lainnya yang masih diduduki oleh tentara Belanda secara berangsur-angsur akan dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia. Dan Belanda harus sudah meninggalkan wilayah tersebut paling lambat 1 Januari 1949. Nah, jadi dalam perundingan Linggarjati ini Belanda sudah mau mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, adapun wilayahnya hanya 3 wilayah, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian untuk poin yang kedua, pihak pemerintah Belanda akan bekerja sama dengan negara Republik Indonesia dalam membentuk suatu negara Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Jadi terjadi nyaris di Indonesia itu dalam perundingan Linggarjati. Kemudian untuk poin yang ketiga, pihak pemerintah Belanda akan bekerja sama dengan negara Republik Indonesia Serikat dalam membentuk Uni Indonesia Belanda dan selaku ketuanya Ratu dari Belanda. Nah, itu diantaranya inti dari perundingan Linggarjati. Kemudian setelah selesai perundingan pada tanggal 15 November tahun 1946, naskah tersebut baru diparaf oleh kedua belah pihak, baik dari pihak Indonesia maupun Belanda, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, kemudian untuk penandatanganan berlangsung pada tanggal 25 Maret tahun 47 bertempat di Istana Negara Jakarta. Nah, adapun foto-foto yang dipamerkan di sini merupakan salah satu bukti perjuangan diplomasi Indonesia dalam rangka mencari pengakuan kedaulatan. Nah, diantaranya ada 5 buah perundingan. Yang pertama adalah perundingan Hongbolo yang berlangsung di negeri Belanda. Yang kedua adalah perundingan Linggarjati. Ketiga Renville, 4 Rumroyen, dan kelima yaitu KMD.
yang disebut dengan Konvensi Meja Budar yang berlangsung di negeri Belanda, yaitu pada tanggal 23 Agustus tahun 49 dan ditandatangani pada tanggal 2 November tahun 49. Nah, di dalam KMB inilah Belanda baru mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang diserahkan pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Nah, itu merupakan salah satu bukti perjuangan diplomasi Indonesia dalam mencapai suatu kedaulatan. Ada dua negara yang dipakai dalam kegiatan perundingan. Di sini ruang sidang ada 4 perundingan. Pihak Indonesia berada di sebelah timur, pihak Belanda berada di sebelah barat. Nah, kemudian untuk ruangan lainnya sebelah timur ada 85 anggota delegasi dari Indonesia maupun Belanda. Dan kemudian untuk ruang pertemuan Presiden Soekarno bertempat di sebelah utara ruangan tersebut. Sedangkan bangunan ini sebelum dipakai tempat perundingan statusnya sebagai hotel. Dan bangunan ini dibangun tahun 1930 oleh seorang bangsa Belanda bernama Tuan Hanos. Kemudian tahun 1935 dikontrakkan kepada Tuan Hanos untuk dijadikan hotel. Tempat peristirahatan orang Belanda diberi nama Hotel Stone. Nah, sedangkan setelah Jepang menjajah Indonesia tahun 42, bangunan ini diambil pemerintah Jepang, nama hotelnya diganti menjadi Hoka-Ryokan. Nah, sedangkan setelah proklamasi kemerdekaan dijadikan Hotel Merdeka. Kemudian tahun 46 dipakai tempat perundingan, sedangkan tahun 48 sampai 50 dijadikan markas tentara Belanda di Dunia Kedua. Nah, kemudian tahun 50 setelah penyerahan kedaulatan, bangunan ini kosong, tidak kembali ke hotel, dijadikan sekolah dasar selama 25 tahun. Dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1970. Nah, tahun 2005 sekarang mau buka peraturan tapi hanya sampai pada perbedaan sekolah dasar. Kemudian tahun 2006 maka untuk mengadakan pertemuan Presiden Soekarno harus mencari tempat yang aman dan terlindungi. Karena tidak memungkinkan perundingan itu di Jakarta, karena basis kekuatan Belanda ada di Jakarta. Begitu juga tidak mungkin perundingan di Yogyakarta, karena basis Republik ada di Yogyakarta. Nah, jadi mengambil tengah-tengah Rusia dan Jakarta. Nah, kemudian yang mencari tempat perundingan adalah Ibu Maria Ulfa sebagai Menteri Sosial. Jadi posisinya pihak Belanda berangkat dari Jakarta pada saat Ukraina, sedangkan pihak Indonesia berangkat pakai kereta dan satu di Cirebon berangkat ke Indonesia. Nah, itu permasalahannya. Pesawat tadi, ya pesawat terbang yang mendarat di air, Pak. Di Pelabuhan Cirebon, nah baru dari Cirebon naik mobil bersama-sama. 3 hari Pak, dari tanggal 11 sampai 13 November tahun 46. Kursi sekali masih asli ya? Ini yang ini Pak keaslian.